وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul Azim. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan hadir dalam tempat yang sangat mulia ini. Nikmat ini sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan zuhudnya, dikenal dengan ketakwaannya, dikenal dengan banyak waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu ahadus sabiqin al-awwalin. Beliau adalah Jundub bin Janadah Al-Ghifari. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Zar Al-Ghifari ini orang yang banyak zuhudnya, yang mengambil dunia secukupnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak ilmunya, orang yang banyak amalnya, orang yang dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Zar Al-Ghifari adalah an Abi Zar Al-Ghifari an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jibril anillahi tabaraka wa ta'ala. Ini hadis yang disebut dengan hadis Al-Qudsi. Annahu qala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu adh-dhulma ala nafsi, aku telah haramkan penganiayaan atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan ia haram di antara kalian. Fala tudhalimu, maka janganlah kalian menganiaya. Ya ibadi, wahai hambaku, innakumul ladzi tukhti'una bil laili wan nahar, kalian ini berbuat salah pada malam dan siang. Wa ana alladzi aghfiru dzunuba, dan sayalah yang mengampuni semua dosa-dosa. Wala ubali, saya tidak peduli walau bagaimana besar dosa itu. Fastaghfiruni, hendaklah kalian memohon ampun kepadaku. Aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni kalian. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'i'un, setiap kalian adalah lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali siapa yang aku beri makan kepadanya. Fastat'imuni, mintalah makan kepadaku. At'imkum, niscaya aku akan memberi makan kepada kalian. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum 'arin, setiap kalian itu adalah tidak berpakaian. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni, hendaklah engkau minta pakaian kepadaku. Aksikum, aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum,
wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum lam yanqus dhalika min mulki syai'an. Wahai hambaku, andai kata orang yang dahulu sebelum kalian dan orang yang datang setelah kalian, para manusia dari kalian, jin di antara kalian, adalah berada pada satu hati yang paling jahat di antara kalian, niscaya tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum lam yazid zalika fi mulki syai'an. Wahai hambaku, andai kata orang sebelum kalian dan orang datang setelah kalian, para jin di antara kalian, para manusia di antara kalian, dan jin adalah yang paling bertakwa dalam satu hati di antara kalian, maka tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnikum kanu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin minhum ma sa'alam. Wahai hambaku, andai kata orang-orang dari awal kalian dan orang yang datang setelah kalian, para manusia, para jin, berada pada satu lembah memohon kepadaku, maka aku akan berikan setiap mereka apa yang mereka minta. Lam yanqus dzalika min mulki syai'a, tidak pernah mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Illa kama yanqusul bahru ay yaghmis al-makhid ghamsatan wahidah, kecuali seperti berkurangnya air ketika dicelupkan ujung jarum ke dalamnya. Ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum ahfazuha alaikum, hanya saja amal-amal kalian yang aku jaga terhadap kalian. Faman wajada khairan, barang siapa yang mendapatkan amalnya baik, falyahmadillah, hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Wa man wajada ghaira dhalik, apabila mendapatkan selain dari itu, fala yalumanna illa nafsahu, janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan hambanya untuk mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan. Bila orang minta makan, Allah akan berikan makan. Bila orang minta pakaian, Allah akan berikan pakaian. Bila orang bertakwa, ketakwaan itu akan kembali kepadanya. Bila orang tidak bertakwa, itu pun akan kembali kepadanya. Andai kata kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan kurang sedikit pun anugerah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kelak di hari kemudian, jemaah dirahmati Allah, bila mendapatkan amal-amal kita yang baik, ketakwaan kita yang baik, puasa kita, zakat kita, mendapatkan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkanlah alhamdulillah, sudah berbuat dalam dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Tetapi andai kata nanti di hari kiamat kelak nanti mendapatkan ketidakbaikan akibat amal perbuatannya, maka janganlah ada yang mencela kecuali dirinya sendiri. Maka jemaah dirahmati Allah, hadis Abu Dzar Al-Ghifari ini membuat kita untuk selalu menyadarkan, apabila kita berbuat baik, in ahsantum ahsantum li anfusikum, kalau kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Wa in asatum falaha, kalau kita berbuat tidak baik, ketidakbaikan itu pula akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka jemaah dirahmati Allah, kebaikan itu sebenarnya bukan kepada orang lain,
walaupun secara zahir kita memberikan kepada orang lain, tetapi sebenarnya kitalah yang bahagia sebelum orang yang kita beri itu merasa kebahagiaan. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah Abu Dzar Al-Ghifari ini orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dibuktikan oleh seorang yang bernama Humaid bin Hilal. Beliau mengatakan bahwa ada seorang yang juga rajin ibadah namanya Ahnaf bin Qais. Pada suatu hari kata Ahnaf, saya datang ke kota Madinah, lalu saya masuklah ke dalam sebuah masjid. Fabainama ana usalli, tatkala saya sedang salat, iddakhala rajul, masuklah seseorang yang tinggi badannya, orang yang rambutnya sudah putih, ya, kepalanya sudah kurang rambutnya, yang kemudian saya bertanya, siapa orang ini? Qala ada Abu Dzar, inilah orang yang bernama Abu Dzar. Bila kita datang ke masjid, makalah orang yang pertama datang. Bila kita melihat siapa yang paling belakang, mungkin beliau orang yang paling belakang keluar masjid. Abu Dzar Al-Ghifari, orang yang banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah orang yang bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang tawaf. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anda ini siapa?" "Saya ini adalah orang dari Al-Ghifar." Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menyentuhkan badannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Dzar mengatakan, "Qad shallaitu ya ibna akhi qabla an alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 3 sinin." Saya sudah salat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sudah salat selama 3 tahun lamanya. Qultu liman, jadi anak saudaranya itu, keponakan bertanya, "Bagaimana engkau salat? Kepada siapa engkau salat?" Maka beliau mengatakan, "Aku salat karena Allah Subhanahu wa taala." Beliau tentu orang yang belum bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hatinya, jiwanya bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Belum bertemu dengan baginda, tapi begitulah dekatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian ditanya, "Aina tawajjaht?" Bagaimana engkau menghadap? Kemana engkau menghadap? Maka qala haitsu wajjahani lillah, di mana saya dihadapkan oleh Allah. Kemana Allah menghadapkan saya, maka aku pun menghadap kepadanya. Usalli Isya, saya melaksanakan salat Isya, hatta idza kana min akhir lail, sehingga apabila sudah telat malamnya sudah telat sekali, alqaitu ka'anni khafa hatta ta'luni asyams, terus saya salat tanpa terasa sehingga nanti matahari naik, baru saya selesai melaksanakan ibadah salat saya. Jadi jemaah dirahmati Allah, Abu Dzar ini kalau beribadah, beliau tanpa terasa begitu menikmati ibadahnya, sehingga kalau malam itu sampai keluar fajar, beliau masih menunaikan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi catatan yang paling penting adalah Abu Dzar ini orang yang sangat menikmati ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dikatakan, wa jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari datanglah baginda sallallahu alaihi wasallam, hatta istalama al-hajar, sehingga Nabi memberikan salam kepada Hajarul Aswad, ya, bismillah ya Allahu akbar. Kita tawaf itu tentu kita mengucapkan salam. Summa tafa bil bait, kemudian Nabi melakukan tawaf Baitullah Al-Haram, huwa wa sahibuh, beliau bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Summa shalla, kemudian pun Nabi salat. Wa kuntu awwala man hayyahu bi tahiyyatil Islam, sayalah orang yang pertama yang berikan salam kepada baginda
sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Zar ketika melihat Nabi, beliaulah yang pertama memberikan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi menjawab, alaika wa rahmatullah, kepada engkau juga rahmat Allah. Karena orang sangat berharap doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga orang didatangi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi berikan salam sekali, dua kali enggak dijawab, tiga kali baru dijawab. Tanya, kenapa sampai tiga kali tidak menjawab? Saya ingin agar Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan doa kepada saya. Kan salam ini adalah doa. Jadi Nabi ulang tiga kali. Tapi ini Nabi, jangan nanti juga kalau orang berikan salam tidak jawab sampai tiga kali, jangan juga. Ini maksudnya bagaimana orang ini betul-betul ingin agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang salam kepadanya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan, min aina anta, ini kamu dari mana? Qultu min Ghifar, saya Rasul dari negeri yang bernama Ghifar. Fa ahwa biyadih, lalu Nabi meletakkan tangannya, wa wada'a asabi' ala jibhati, meletakkan jari-jarinya di atas dahi Abu Zar Al-Ghifari. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sangat bahagia ketika tangan Nabi yang mulia diletakkan di atas tubuh kita yang hina ini. Maka beliau sangatlah bahagia ketika jari-jari Nabi meletakkannya di atas dahi Abu Zar Al-Ghifari tersebut. Jamaah dirahmati Allah. Kemudian faqultu fi nafsi, jadi beliau mengatakan dalam dirinya, karya anni atamannaitu ila Ghifar, fa dhahabtu akhadha bi yadihi fa dafa'ani sahibuh wa kana a'lamu minni. Jadi beliau mengatakan, saya sebenarnya tidak ingin kembali ke Ghifar, ingin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlama-lama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa-rasanya ada semacam keindahan, kebahagiaan, ingin terus bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Zar Al-Ghifari rafa'a ra'sahu, mengangkat kepalanya, faqala, mata kunta hahuna, dari negeri Ghifar kemari berapa lama engkau sudah di sini? Maka beliau mengatakan, mundu salasina min baini lailah wa yaum, sudah 30 hari 30 malam saya berada di sini. Jadi menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam 30 hari 30 malam. Kebahagiaan beliau itu adalah ketika di hari-hari terakhir itu bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Qala faman kana yut'imuka, jadi 30 hari 30 malam ini siapa yang berikan makan kepada engkau? Artinya bagaimana engkau makan selama hari-hari tersebut? Maka Abu Zar mengatakan, qultu ma kana la ta'amun illa ma'un zamzam, saya selama 30 hari 30 malam ini makanan saya tidak lain adalah air Zamzam. Jadi 30 hari 30 malam beliau menikmati air Zamzam itu adalah sebagai makanan sekaligus sebagai minuman. Tu makan, tu minumnya. Kata beliau, fasamintu, maka aku pun kemudian menjadi gemuk. Jadi makanannya air Zamzam, minumannya air Zamzam, maka aku kelihatannya menjadi gemuk. Wa ma ajdu ala batni sakhfata ju', dan selama itu pula saya tidak sama sekali merasa lapar. Selama 30 hari 30 malam saya makan minum air Zamzam itu, saya pun tidak sama sekali merasakan lapar karenanya. Qala innaha mubarakah, beliau mengatakan ini adalah keberkahan. Zamzam ini adalah air yang penuh berkah. Innaha ta'amu ta'min, dia adalah makannya makanan. Jadi makanan yang sangat bagus itulah air Zamzam. Jadi dia bisa menjadi makanan, dia juga bisa menjadi minuman.
bisa juga menjadi obat bagi orang yang meniatkannya sebagai obat. Maka beliau makan dengan air Zam-Zam dan minum pula dengan air Zam-Zam. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah kisah cerita Abu Dzar Al-Ghifari, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung kisah itu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, Ghifar, negeri Ghifar, ghafarallahu laha, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang di dalamnya, wa aslama salimuha, dan berislamlah orang yang menerima keislamannya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah inti daripada Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah, jemaah dirahmati Allah, bagaimana menjadi orang yang menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan ini, hendaklah ibadah menjadi sebuah kebutuhan kita. Tidak hanya sekedar kewajiban, tapi kita merasa ada kekurangan bila kita tidak melaksanakan ibadah dengan baik. Maka setelah Ramadan ini, bagaimana kemudian salat duha itu menjadi sebuah kebutuhan, salat malam ini sebuah kebutuhan, salat witir menjadi sebuah kebutuhan, sedekah menjadi sebuah kebiasaan. Inilah keberhasilan kegiatan ibadah Ramadan itu. Ibadah Ramadan itu akan dinilai berhasil bila pada hari-hari pasca Ramadan semakin kita semangat dalam beribadah kepada Allah, semangat dalam bersedekah, semangat dalam berjamaah. Ini melaksanakan salat berjamaah. Ini menunjukkan bahawa puasa kita selama 30 hari, 30 malam, qiyam dan siam kita ini sudah mendapatkan tempat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jadi nikmat Ramadan ini sebenarnya kita rasakan setelah Ramadan. Itulah yang disebut dengan hikmah dalam ibadah. Ya, hikmah ibadah itu bukan waktu ibadahnya. Hikmah ibadah itu dirasakan setelah kita melaksanakan ibadah. Orang setelah melaksanakan salat, hari-hari sepanjang itu dia merasakan nikmat. Itu hikmah namanya. Jadi kapan orang merasakan hikmah Ramadan? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sampai ketemu Ramadan yang akan datang, dia akan merasakan indahnya Ramadan. Jadi oleh karena itu, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang selesai Ramadan, selesailah ibadahnya, maka inilah orang yang tidak mendapatkan hikmah dalam ibadah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada kita, hikmah dalam segala hal. Karena jemaah dirahmati Allah, hikmah ini nikmat Allah yang besar. Allah mengatakan, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Barang siapa yang Allah berikan hikmah kepadanya, ini menunjukkan Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Bila kita mendapatkan hikmah Ramadan, ini nikmat yang banyak Allah berikan kepada kita. Dan tidaklah orang berfikir kecuali ulul albab, orang-orang yang memiliki akal. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berfikir, apakah setelah ibadah itu kita merasakan nikmat? Apakah setelah bersedekah itu kita merasakan nikmat? Apabila kita merasakan nikmat setelah itu, inilah kita sudah mendapatkan hikmah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hikmah dalam semua ibadah yang kita laksanakan. Kita bisa menikmati kebahagiaan, menikmati hari-hari sisa kehidupan kita dalam dunia yang fana ini, hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan hikmah. Mungkin demikianlah yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.